Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, ashabal madaris al-islamiyah, sayyidi wa maulai, hadratis syekh Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri Mustafa atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah al-mukarram akhil aziz Kiai Haji Yahya Taquf Rais Jamiat Nahdlatul Ulama a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih. Yang terhormat Wazir Syu'unid Diniyah Indonesia Bapak Haji Yaqut Khalil a'azzahullah, Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf atalallahu fi sihatin daimah, Katib Am PBNU Kiai Haji Said Asrori, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Zulfa Mustafa, siapa lagi? Oh, Wakil Ketua Umum juga Dr. Haji Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum juga Sayyidil Habib Bilal dari Krapyak, Ketua Pencaksilat Pagar Nusa. Ini bisa nguntal slender nih. Gus Nabil Harun, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia. Gambarnya banteng. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati wal hudur al-mukarram Gus Bauddin bin Nyayu Hanid binti Fatimah binti Sofiyah binti Hafsah binti Ma'sum. Nah, Kiai Ma'sum itu dua dulur namanya Nyai Fadilah. Nyai Fadilah punya putri Nyai Fatimah. Nyai Fatimah punya putra Akil. Akil punya anak saya. Jadi saya dengan Gus Bah itu, Gus Bah panggil saya Mbah. Gus Bah itu memanggil saya Mbah. Alhamdulillah fi hadhil lailatul mubarakah nataqi bikum bimunasabati dzikra wafatil marhumin masyayikh Rembang wa dzikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah ala barakatillah. Insyaallah nahnu ahli syafa'ah. Allahumma kama jama'tana bi ahli masyayikh Rembang fi hadhil multaqa fi hadhil lailatul mubarakah ijma' bainana wa bainahum fi yaumil qaik fi yaumil akhirah. Ya Allah, seperti Engkau telah mempertemukan kita dengan masyayikh Rembang, pertemukanlah kita semua nanti di akhirat juga dengan masyayikh Rembang almarhum al-maghfurlah Kiai Khalil Harun, Kiai Bisri Mustafa,
Nyai Ma'rufah, Kiai Khalil Bisri, Kiai Mustafa ini masih 200 tahun malih masih. Ya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini pesantren masih merupakan Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh yang mempertahankan ta'alimil Islam, ta'alimil ulumil Islamiyah. Sampai sekarang belum ada duanya. Ringkas cerita, ini udah malam ringkas ceritanya lah. Belanda melarang orang Islam sekolah. Jangan sampai orang Islam pinter, biarkan buta huruf. Yang sekolah orang Kristen, yang sekolah orang non-Muslim ke sekolah. Tahun 1902 mendadak Belanda memperbolehkan orang Islam pribumi sekolah. Tahun 1902. Kiai-kiai NU begitu Belanda, belum ada NU, belum ada NU, kiai-kiai pesantren. Begitu Belanda membolehkan sekolah, malah kiai pesantren mengharamkan sekolah Belanda. Gak usah jauh-jauh, ayah saya yang baru wafat tahun 90. Ayah saya wafat tahun 90, ya Kiai Wingi ini lah. Kiai Wingi masih. Haram sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong. Belum lagi pakai selai pendek, walaupun laki-laki. Haram, orang teketok. Masya Allah. Pakai dasi haram. Mungkin yang akhirat, yang neraka, malaikat Zabaniyah melemparkan orang pakai dasi dengan dasinya itu. Dalile man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Bu hadis, bu athar, bu khobar, bu itu. Yang penting bahasa Arab. Barang siapa mengikuti orang lain, berarti orang itu termasuk mereka. Niru Belanda berarti termasuk Belanda. Nah, kiai-kiai malah mengharamkan sekolah Belanda. Justru kiai-kiai mengawal, mendalami, mengkaji ilmu keislaman dengan berbagai macam ilmu di pesantren-pesantren. Non-cooperation. Gak mau pesantren terpengaruh dengan Belanda, maka pesantren eksklusif tertutup hanya ngajar kitab-kitab ilmu agama Islam. Jasanya besar sekali. Seandainya tidak ada pesantren, hari ini, kita-kitaan ini gak akan paham tafsir, hadis, ilmu tafsir, mustalah hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, betul bakal paham kita-kitaan sekarang ini. Kalau tidak ada kiai-kiai pesantren. Maka para ulama, para kiai pesantren luar biasa jasanya terhadap perkembangan agama Islam. Muhammadiyah menerima kebijakan Belanda, masuk sekolah Muhammadiyah. Maka jasanya Muhammadiyah luar biasa juga. Apa? Menjaga, mengayomi, mengawal agamanya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang-orang Islam, orang kota yang kerja di kantor Belanda, Islamnya tetap boten murtad. Gak ucul dari Islam, berkat dipelihara oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada tafakuh, tidak ada pengajian, kajian, pendalaman ilmu Islam. Makanya jadi kayak seperti ini sekarang ini yang kita saksikan. Oh ketawa, ya seperti sekarang inilah. Ada enggak di Muhammadiyah yang alim kayak Gus Baha? Jawab, ada enggak? Ada enggak Muhammadiyah yang alim kayak Afifuddin Dimyati, Rejoso, ada enggak? Jangan usah dibandingkan
Kiai Sahal Mbah Mun gak usah. Kiai Dimyati Rois gak usah. Dibanding dengan Kiai Nom lah. Ada yang alim kayak Kiai Zulfa. Itu nonton. Jadi Muhammadiyah berjasa mengawal, ngopeni umat Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda jangan sampai murtad. Alhamdulillah berjasa besar. Lah Kiai NU berjasa besar dari ayah wal hifadz ta'alim min ulumiddin Islam al-Islamiyah, menjaga mengawal ilmu-ilmu keislaman. Lah yang berjasa besar mengembangkan agama Islam itu adalah para ulama. Bukan para demonstran, bukan. Takbir, apa itu? 212. Hampir 2 juta orang kumpul yang Monas sholat Jumat. Demo. Sawise demo tuh loh, sesudahnya demo sholat Jumat tuh loh. Apa Islam maju? Islam bangkit gitu? Islam berwibawa gitu? Enggak, sama sekali. Tetap yang berjasa besar menjaga, memperbesar, meningkatkan kualitas agama Islam adalah para ulama. Sejak dulu, bukan dari sekarang. Orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab. Waktu itu Quran ditulis oleh para sahabat penulis. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Tulisannya mboten sempurna. Titik mawon mboten wonten. Ba, ta, ya, nun, podo. Ayo sami sama maca kira-kira. Jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, dar, sama. Ro, zai, sami. Sin, shin, sama. Nah setelah berkembang Islam di luar Jazirah Arabia, setelah ganti generasi, kangelan baca Quran. Maka ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, namanya Imam atau Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Biasanya Toto, Soekardi, Solikin. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat, tabi'in. Atas perintah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Walhasil berjasa besar Abul Aswad Du'ali menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Sudah ada titik, umat Islam juga masih kesulitan baca Quran. Orang Rembang masih kesulitan lah. Maka ada ulama besar menggagas syakl, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, syiddah, tasdid. Yaitu namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa namanya? Wafat tahun 185 Hijriah lah dari itu. Nah mulai gampang baca Quran. Mulai gampang. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Kadang-kadang orang baca Quran jangankan dapat pahala malah dapat laknat dari Qurannya itu sendiri. Nyun sewu, mohon maaf. Orang Banyumas sampai sekarang, kiainya loh, kiainya bukan orang awam. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya kiai sangat ngakil, Masya Allah. Innal wasingun ngalim ahlussunnah wal jamaah. Sampai sekarang, gimana? Ada orang Banyumas enggak? Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto. Itu berarti keluarnya suara menyuarakan huruf makhraj, salah. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Memperbaiki baca Al-Qur'an. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Awas nih sesul angin lali awas.
Wafat tahun 224 Hijriah. Pun sekarang tinggal enaknya kita ini silahkan baca Quran yang rajin. Titik sudah ada, harokat sudah ada, ilmu cara membaca Quran dengan benar sampun wonten. Tinggal kita baca Quran yang rajin. Pesantren tidak boleh meninggalkan pelajaran Al-Quran. Bahkan bila perlu wajhan biwajhin. Face to face. Baca Quran itu mubasyarah. Kalau di madrasahnya gurunya baca itu kan kurang mantap. Satu-satu maju. Itu yang paling mantap itu. Pesantren walaupun modern kaya apa? Pesantren walaupun modern seperti apa? Harus wajib santrinya khatam Quran atau ngaji Quran. Sangat memalukan kalau ada khotib ceramah, khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, menarik. Setelah mengeluarkan ayat Quran, pelontang-pelanteng. Pelontang-pelanteng apa? Gak benar baca Qurannya. Memalukan, Masya Allah. Ayo, semua pesantren. Tidak boleh melupakan ta'lim qiraatil Quran. Walaupun modern kayak apa. Itu jasanya ulama itu. Ada lagi. Wah, kalau cerita jam ulamanya gak ente-ente sampai jam 4. Tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Hadis bohong. Qala Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan politik, ekonomi, suku. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Roma Hurmuzi gampang lah, mantan ketua P3 dulu gampang. Masih dulurnya Pak Sekjen. Syekh, cepet-cepet ini sudah bahaya. Banyak hadis palsu. Bisa nggak bikin metode, ilmu metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya, seminggu. Kira-kira santri Rembang ada yang bikin ilmu seminggu ya? Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Sanadnya mutasil. Rawinya dobit. Tidak pernah lupa. Apalagi kuat. Thiqah bisa dipercaya. Gak pernah nyolong sendal. Adil. Lempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1 syaratnya jatuh hasan. Kurang 2 do'if. Do'ifnya maktu, muqata, mauquf, mursal, mu'allal, mun'am, mu'an'an. Ilmu kayak gini ini sudah tidak dikaji di luar pesantren. Gimana? SAG ngerti mbuare bukan SAG. Ngerti mbuare ilmu koyong ini. Hanya di pesantren yang masih memelihara ilmu seperti ini. Maka lahirlah metode seleksi hadis yang benar. Sehingga Imam Bukhari menerapkan, mentatbikkan ilmu ini. Beliau hafal hadis 600.000. Diseleksi dengan metode ilmu mustalah hadis. Hanya 4.000 yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Berjasa betul Ibu. Siapa namanya? Imam siapa namanya? Ada lagi. Wah. Yang berjasa besar untuk umat Islam, terutama orang awam, termasuk saya ini awam. Tapi saya kalau nggak awam. Imam Ali Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Gurunya namanya tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abu Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali niku setelah Siti Fatimah wafat nikah malih dengan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Sayyidina Hasan Husain yang ibunya Fatimah berpolitik. Terjadi kasus Karbala, tragedi Karbala. Sayyidina Hasan wafatnya diracun. Sayyidina Husain dibantai. Imam Muhammad tidak berpolitik. Ngajar mawon di Masjid Madinah. Lah muridnya itu
Ma'bad al-Juhani, pendiri mazhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri mazhab Jahamiyah. Siapa lagi? Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Pokoknya muridnya pendiri-pendiri. Mudah-mudahan santri Rembang ada yang menjadi pendiri. Minimal pendiri pom bensin 2 tak. Imam Abul Hasan Asy'ari, orang Mu'tazil, jadi pendakwah Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian beliau ragu-ragu. Ini Mu'tazilah ini lama-lama liberal. Quran harus masuk akal. Hadis yang sahih hanya 16. Yang lainnya enggak masuk, enggak sahih. Mu'tazilah hanya pakai hadis 16. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Berlindung dengan Allah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah berpendapat Allah tidak menciptakan syar. Kalau kita Ahlussunnah bacanya min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi contoh siapa? Manusia sendiri. Lama-lama ini kalau dilepas Mu'tazilah kebabrasan ini. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari istikharah, jumpa dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, keluar dari madhab Mu'tazilah, dirikan madhabmu sendiri. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari pidato di Masjid Basrah menyatakan keluar Mu'tazilah, mendirikan madhab sendiri yang terkenal akhirnya dengan madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringkasnya, kalau bertele-tele kalau saya terangkan 2 tahun nggak selesai nih. Ringkasnya madhab Asy'ari itu menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz. Ini sangat manfaat untuk orang awam. Pulang ya orang awam pulang. Kalau orang yang elit, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, wah itu mau ikut asyir mau enggak terserah itu sih. Kita nih enggak tahu bahwa Allah punya sifat 20 kalau bukan Imam Asy'ari. Paham boten? Imam Asy'ari baca Quran bola-bali. Betul gak sampean? Saya baca Quran emang Kulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, tahlil berkat. Nah sing mimpin tahlil oleh berkatan udah lumayan, udah sudut separuh. Tapi penting, berkat itu penting. Berkat itu rizqon, halalan, thayyiban, mubarakan. Ayah saya itu rajin cari berkat. Kalau pulang dari acara tahlilan atau maulid Nabi, dapat berkat, dimakan oleh anaknya 5, laki-laki semua 5 itu. Alhamdulillah. Anak 5 ini ya lumayan lah, gak bodoh-bodoh amat. Kalau Fatul Mu'in bisa lah, kalau Alfiyah Fatul Mu'in bisa. Yang pertama Kiai Ja'far sudah wafat. Yang ketiga Mustafa Aqil, mantunya Mbah Mun. Sekarang Ketua Dewan Syariah P3. Yang ketiga Ahsin. Yang keempat Ni'amillah Al-Azhar Mesir. Yang berdua saya, ya lumayan lah, daripada sepi lah, lumayan. Itu di bang sepi lah. Saya pikir Masya Allah, nyun sewu. Tidak semua orang kiai, anaknya lumayan semua, enggak semua. Tapi ayah saya itu muridnya Mbah Khalil. Muridnya Mbah Khalil Harun. Mbahnya Gusmus. Di sini Hatam Alfiyah. Setelah di sini Hatam Alfiyah, pindah ke Lirboyo. Makanya saya harus datang haul di Rembang ini. Ayah saya iso moco alfiyah, iso ngaji alfiyah, hasil mondok datang Rembang. Nah kalau mboten mondok Rembang, kalau namung Lirboyo mawon kali Kerapyak. Pun 5 anak ini lumayan semua. Kenapa ya? Oh, ketemu. Karena dipakani berkat. Belum tentu anak yang dikasih makan gaji. Anak yang dikasih hasil proyek. Anak yang dikasih makan apa? Aspal atau apalah, Masya Allah.
Ternyata yang dikasih makan berkat lumayan semua lumayan. Alhamdulillah. Imam Asy'ari baca Quran bola-bali, wong salwangsul, tidak menjumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Nggak ada di Qurannya tuh. Wonten mboten? Innallaha wujud. Wonten mboten? Orang sejawa orang tahu baca Quran orang sejawa. Wonten mboten ning ayat Quran innallaha wujud. Wonten mboten? Sami'un basir wonten? Bikulli syai'in alim wonten? Al-kulli syai'in qadir wonten? Qudrah, ilmu, hayah, hayyun qayyum wonten? Tapi Allah ada, tidak ada di Quran. Masya Allah. Coba, kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak tahu sifat Allah wujud mboten. Saya itu, kalau bukan kan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dengan ijtihadnya memberanikan diri, menetapkan bahwa justru sifat nomor setunggal, sifat ning Qur'ane gak ono. Karena Imam Asy'ari setelah merenung, mendalami, memahami, tafakuh lah, tadabbur. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Dan kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham murai ya? Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Yang adakan siapa? Yang ada. Yang ada sedurunge lafal ada itu ada, sudah. Ya. Kita buktikan. Ada domir, pronoun, kata ganti, 3 bahasa Arab. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Abdul Hamid, ana Zainab, ana Tuti. Mati kabeh bakale, mati mboten? Mati semua nanti. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan. Bukan aku Said, bukan aku Khalid, bukan aku Ibrahim, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Ibrahim, aku Abu Bakar, aku Fatimah, aku Tuti. Mati kabeh. Tinggal aku Allah. Jadi sesungguhnya aku siapa? Sesungguh-sungguhnya aku siapa? Kita menggunakan kata aku ini adalah pinjam. Pinjam. Paham betul? Begitu pula anta. Anta Zaid, anta Abu Bakar, anta Solikin, anta Toto, anta Sukardi, anta Zainab, Maryam, mati kabeh bakale. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Ibrahim, dia Solikin, dia Fatimah, dia Maryam. Mati kabeh bakale. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan. Enggak saya ulangin, paham enggak saya ulangin enggak. Lu dikira gampang apa? Ini paham ngeten orang tahu loh paham ngeten iki. Maka tariqat Syathariyah ne wiridan niku la ilaha illallah, la ilaha illallah pun ping 1 sampai ping piro lah. Ganti illallah, illallah,
illallah supaya fokus. Dan la ilaha terlalu panjang. Melaku nang mall di sini bakal la ilaha. Illallah baru ingat Allah. La ilaha nang mall, nang toko, nang warung, nang pasar. Illallah baru ingat Allah. Panjang. Illallah saja. Illallah, illallah, illallah. Masih kepanjangan. Allah, Allah, Allah. Masih kesuwen. Hu. Taruh apa namanya? Taruh apa namanya? Syatoria. Tarekote Abdul Rauf Singkel di Aceh itu. Dan tarekote Syekh Muhyiddin di Tasikmalaya. Tarekote Syatoria. Dikira hu supaya cepet-cepet eling Allah, orang eling pasar, orang eling sawah, orang eling toko mall. Hu. Jadi kesimpulannya, sesungguhnya aku adalah Allah, yang sesungguhnya engkau adalah Allah, yang sesungguhnya dia adalah kita ini pinjam betul jenengan, pinjam betul. Pirang tahun pinjaman? Jawab, akan minta berapa tahun pinjamnya? Orang jawab, masya Allah jawab ya. Orang jawab ya, mau berapa tahun pinjamnya? 100. Wah, nguyung ising nang dipan wisan. Ngerepotin putu itu. Jawab yang benar, terserah yang meminjemin. Terserah yang sopo baru mulai kokene dicabut pinjamannya. Itu jasanya Imam Asy'ari. Kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita tidak akan tahu bahwa sifat Allah itu wujud. Betul bakal niku. Dan diikuti oleh para ulama-ulama. Imam Asy'ari punya murid Al-Bahili, Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani punya murid Imam Haramain. Haram punya murid Imam Ghazali. Ghazali punya murid Syahrastani. Syahrastani punya murid Muhammad bin Umar Fahurazi. Fahurazi punya murid Aduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid As-Sanusi. As-Sanusi punya murid Al-Bajuri. Al-Bajuri punya murid Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas. Punya murid Abdul Somad Palembang, Mahfud Nawawi Banten, punya murid Mahfud Termas, punya murid Kiai Khalil Bangkalan, Khalil Bangkalan punya murid Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari punya murid Kiai Khalil Rembang. Diikuti oleh para ulama madzhab Asy'ari. Imam Ghazali itu pinterepol. Tapi semono pintere taklid nang Imam Asy'ari. Ghazali pinter banget loh. Ngarang fikih Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Al-Basit 5 jilid. Ngarang ilmu kalam di Jamul Awam fi Ilmu Kalam, Al-Iqtisad fi I'tiqad, bab akhlak, Mizanul Amal, Adabuddin, Tasawuf, Al-Muqim Ad-Dolal, Ihalumuddin, Mishkatul Anwar, Filsafat, Maqasid Falasifah, Tawhid Falasifah, Al-Qasidah Ta'iyah. Segitu pinternya Imam Ghazali taklid pada Imam Asy'ari. Ya Allah. Enten SAG, ya Allah. SAG keluaran tamatan sekolah tinggi Islam swasta. Dosennya sering mencret. Bocahnya sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda. SAG. Gak mau taklid pada Asy'ari. Waduh. Kembali Quran dan hadis. Silakan. Sombongnya Masya Allah. SAG. Sarjana alam. Nomor 2. Imam Syafi'i. Ini panjang Syafi'i ya. Ringkas saja lah. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150. Wafat di Kairo, Fustat, Mesir. Dusun Fustat namanya, di Kairo, Mesir. Tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu usianya hanya 54, tua kulo. Saya udah 71 ini. Kulo 71 loh. Dikira masih nom lah. Jadi orang tuh ada yang umurnya sedikit pendek tapi jembar. Imam Syafi'i. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi yang ngarang Majmu' 24 jilid.
belum Riyadhus Shalihin, belum Adhkar Nawawiyah dan lain-lain lah, syarah Sahih Muslim. Umurnya 45 tahun. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, panitia tim 9 kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno-Hatta, Agus Salim, Khan Mudakir, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Wahid Hashim, 39 tahun. Ya Allah. Ada lagi orang yang umurnya panjang tapi sempit. Lumayan pilkada suara 1 lah lumayan. Pilihan umum suara 1 lumayan. Gak ono faedah kecuali itu. Pilkada lumayan dukung sopo lah. Lumayan suara 1. Imam Syafi'i satu hari mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Tanah Soksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka suratnya Imam Syafi'i. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Aktub risalah. Ayo kita tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Risalahnya Imam Syafi'i balas Abdul Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Paham betul? Surat, mana surat? Jadi, suratnya Imam Syafi'i. Datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya apa isinya? Aduh. Singkat maulah. Kalau ente yang paham Islam, syarat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Bayan ilahi. Ayat Quran enggak sama. Ada ayat muhkamah, sudah baku. Ada yang mutasyabihah, samar-samar. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, yang tercatat dengan syarat, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya ayat muqayyadah yang wa ulil amri minkum lagi. Yang awalnya mutlaqah. Lalu ada lagi amma, ayat umum dan ayat khusus. Ada ayat maknanya hakiki, ada yang majazi, ada nasikhah, ada mansukhah, menjelid dan jilid. Dah, sudah paham Quran belum cukup. Harus paham hadis. Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat, menyinggung masalah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqomus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Ping sudah loro. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten betul Quran? Wonten betul? Yang gak pernah baca Quran jawabnya ragu-ragu jawabnya. Wonten. Sholat itu ping 5. Jenenge duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten. Maka hadis yang menjelaskan. Furidat alaikum khamsu maktubat. Ad-dhuhr, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis. Nah, setelah bayan ilahi, bayan nabawi, kita pahami ada hadis mutawatir, marwah jam'un an jam'in lahtamul fihil kid wal khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Setelah paham bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, kata Syafi'i. Bayan akli, akal harus dipakai. Akalnya ulama bukan akal sampean. Akal sampean akal ampas klopo sampean. Kelapa sudah diperes, sudah nggak ada apa-apanya ini, masih dimakan, masya Allah. Kasih mecin, kasih berambang, kasih cabai. Jadi otaknya dedel kayak jenengan ini, masya Allah. Hasil ampas kelapa. Nasi goreng, nasinya sudah basi. Kalau nggak seneng nasi goreng, seneng. Tapi nasinya anyar. Panjenengan dahar nasi goreng, nasinya sudah basi. Serong dino, pakan nang, dedel otaknya bakal ya, masya Allah. Akal harus dipakai. Akalnya ulama ada 2.
akal kolektif menghasilkan ijma, konsensus. Paham betul? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Ini mboten Quran, mboten hadis. Hasil akale ulama. Ada lagi akal individual namanya kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i. Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sabu-sabu, narkoba, haram atau halal? Haram. Berani mengharamkan, di Qurannya ada. Inna sabu. Wonten? Hadis wonten? Kok berani mengharamkan sampean? Pakainya kias. Pakainya apa? Kias burhani. Kias fakta. Ini barang faktanya memabokkan. Berarti podo karo khomer. Khomer ni Quran ono. Haram. Berarti ini barang haram. Hada muskirun. Wa kullu muskirin khomrun. Wa kullu khomrin haram. Fahada haram. Ini namanya burhani. Menggunakan apa? Muqaddimah sughra. Premis minor. Muqaddimah kubra. Premis major. Qaul syarih. Legal statement. Kemudian natijah, conclusion, as-sadiqah yang positif. Anda paham betulnya mana? Kayak Khalil almarhum, bapaknya Gus Yakut, bapaknya Gus Yahya, punya karangan ilmu mantik. Bahasa Indonesia sudah gampang dibaca lah. Gak usah yang bahasa Arab, angel. Jadi kias aulawi, kias burhani sangat penting untuk menanggapi masalah-masalah yang sekarang terjadi yang dulu belum ada dibicarakan oleh para ulama. Coba kalau nggak pakai kias, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nomor 2, nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran nggak ngelarang tuh, Quran nggak ngelarang. Yang dilarang oleh Quran, gimana? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu. Gak usah ngomong, gak usah bentak. Tempelengin aja. Boleh gak itu? Boleh gak? Kok gak boleh kenapa? Di Quran betul larang kok. Pakai kias aulawi. Kias apa namanya? Kalau nempeleng, kalau bentak saja haram. Ngomong kasar saja dosa. Lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham boten? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Mendekati. Jadi yang dilarang mendekati. Zina dilarang, mendekati zina. Zinanya mendekati zina haram, dilarang. Zinanya lebih-lebih gitu jamnya. Zinanya ini namanya aulawi. Apa namanya? Ini hasil produk ilmunya Imam Syafi'i. Kalau nggak pakai ijma, nggak pakai kias, kita nggak bisa praktek ibadah. Dengan ijma dan kias itu melahirkan ilmu yang sangat penting namanya ilmu fikih. Ilmu apa namanya? Ilmu fikih itu juklak, juknis. Petunjuk caranya sholat. Ilmu fikih. Ada Safinah, ada Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu, Mahalli. Itu produk ijma dan kias ulama. Tanpa ijma kias ulama gak akan ada ilmu fikih. Kalau gak pakai ijma, ikut ulama, gak ngerti ijma kias, gak ikut ijma kias, gak bisa ngapa-ngapain. Ayo. Ada orang sholat, sholatnya bagus. Saya tanya, Ustaz sholatnya bagus sekali. Benar sholatnya lah. Belajar di mana? Oh saya belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong. Kalau ada orang sholatnya bagus, belajar di Quran dan hadis, bohong. Jawabnya yang benar, belajar dari ayah, diajari ibu sejak kecil. Belajar dari ustadz di madrasah, dari imam musola sebelah rumah. Nanti imamnya itu dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya. Mentok tenggone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya antara lain gurunya Imam Malik,
Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ya muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham mboten? Jasanya luar biasa mboten? Kalau tidak ada usul fikih, nggak mungkin akan lahir ilmu fikih yang ambrek-ambrek nih mboten bakal wonten. Itu baru saya contohkan bab sholat, belum bab yang lain-lain. Ya Allah. Mudah-mudahan santri Rembang semuanya paham tentang usul fikih dan fikih. Dan harus paham pula dengan ilmu mantik. Sebelum usul fikih, ilmu mantik dulu. Harus paham pula maqulatul asyarah. Kategori 10. Dulu saya ngaji. Ada kitab namanya Ja'a Zaidun. Kitab cilik, Ja'a Zaidun. Di antara dalam kitab Ja'a Zaidun ada maqulatul asyarah. Kiai ini mboten paham. Ya maklum lah, maklum. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki. Fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid itu atawil wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong. Biadi saifun tangan nyekel golok, lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa mau dadi bengkok opo golok. Paham betul? Waktu itu saya gak paham. Setelah sekarang saya paham, ilmu penting sekali itu. Namanya maqulatul asyarah, kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi times, fi baitihi place, kana muttaqi posisi, biadi saifun tangan golok to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham? Siapa itu? Siapa orang itu? Oh itu Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Apa kualitasnya? Kehebatannya apa? Hubungannya apa dengan orang lain? Kapan? Di mana? Gus Dur presiden. Kapan? Tahun berapa? Di mana? Di Indonesia. Posisinya kuat apa enggak? Namanya posisi namanya karena mutaki. Biadi saya pun tangannya Gus Dur nyekel golok artinya apa? Punya aksi apa? Punya kekuatan apa? Gus Dur itu. Sudah punya kekuatan kemudian aksinya seperti apa? Kalau udah beraksi dengan kekuatan itu reaksinya seperti apa? Itu namanya kategori 10. Paham boten? Dipesan harus diajarkan dan gurunya ngajar harus pandai menjelaskannya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang NU, orang santri jangan semua jadi DPR. Artinya itu artinya jangan semua jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN. Harus ada yang khusus diem tafakuh fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada santri kiai yang duduk di pesantren khusus tafakuh fiddin. Enggak usah anggota DPR, enggak usah jadi ASN, enggak usah jadi polisi, enggak usah jadi camat, enggak usah jadi tentara. Paham betul? Lihat tafakuh fiddin agar mendalami ilmu agama. Kalimat menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya hal dan istiqbal. Artinya apa? Memahami agama harus kontekstual. Harus cara yang nyambung dengan situasi sekarang, kebutuhan sekarang. Harus kontekstual. Faslun fil hiwalati. Pasal ini menjelaskan letter of credit. Itu mana gitulah. Faslun fil syuf'ati. Pasal ini menjelaskan bursa saham. Faslun fil salami. Pasal menjelaskan inden. Faslun fil murabahah. Profit sharing. Gitu loh. Kayak ini nganggo sarung. Gak usah pakai celana dalam. Tapi malah nih kitabnya seperti itu. Hebat banten, hebat banten. Itu namanya kontekstual namanya. Pakai sarung kayaknya, nggak usah pakai celana dalam. Tapi mengartikan istilah-istilah Fathul Qorib dengan istilahnya sekarang berlaku. Supaya keren. Hewalah. Ojo,
Fasal hilawati, pasal ini menjelaskan ligeran. Ya apa ligeran? Fisalami, apa? Tempo ya? Tempo. Apa leh? Fisyuf'ati ngejogi rego. Ya apa ngejogi rego? Syuf'ah, bursa saham. Itu loh. Hiwal letter of credit. Paham betul? Itu namanya yatafakunya pakai fi'il mudhari. Wali yungdiru qaumahum. Dan setelah pinter, setelah alim, setelah tafakuh fiddin untuk membimbing umat, menasihati umat, mendidik umat. Liyungdiru juga pakai fi'il mudhari. Artinya apa? Metode dakwah, metode pengajaran harus up to date. Dakwah tidak cukup hanya dengan ceramah. Dakwah tidak cukup hanya dengan khutbah, tabligh. Tapi harus dikuasai digital, medsos, Google, YouTube harus kita kuasai. Paham betul? Alhamdulillah. Ya walaupun bukan ciptaan kita, tapi alhamdulillah di YouTube sudah banyak diisi oleh kita nggih. Gusmus, ceramahipun Gusmus wonten, ceramahnya Habib Umar Mutahar kata, Habib Lutfi nggih wonten, kula elek kula ya wonten lah kata. Mung sayange jenengan golek ceramah kula teng YouTube, wes pun ketemu, dirungake lah 1 jam tapi setengah jam ta. Bar niku iklan obat kuat. Apa? Kopi moncer, apalagi honeymoon, mana sekata lah. Juaran. Obat kuatnya buat nopo-nopo. Gak apa-apa obat kuat, gak apa-apa. Gambare yang menjijikkan gambarnya. Menjijikkan bagi kita, tapi bagi anak muda menyenangkan. Itu sayang itu. Itu kalau YouTube gak di tangan kita seperti itu. Isinya wonten ceramah Gusmus wonten, ceramah Habib Lutfi wonten, Habib Umar Mutahar wonten, ceramahnya saya ada, ceramahnya adik saya Mustafa Akil ada. Tapi di sela-sela mendengarkan ceramah mau'idhah itu ada iklan obat kuat. Gambare, Masya Allah, gambare. Oh, yang ketawa itu langganan yang ketawanya. Dakwah melalui medsos, kuasai medsos. Wahabi, HTI, Salafi menguasai medsos. Kita kalah. Provokasi radikalisme, bahkan sampai terorisme melalui medsos. Anak muda baca itu kalau nggak punya basic langsung terpengaruh pasti. Alladzina hajaru khuruju min darihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo kita keluar dari rumah, membunuh atau terbunuh, jihad fisabilillah, membunuh orang kafir atau kamu yang mati, langsung diterima, masuk surga, terima bidadari, telanjang, sudah siap pakai. Makanya bom bunuh diri katanya apa? Jadi penganten. Yang bunuh diri itu namanya penganten tuh. Oh jadi penganten katanya. Mau kawin bidadari. 5 menit mendengarkan ceramah seperti itu, kalau yang tidak punya basic yang kuat, pasti terpengaruh. Masya Allah. Rembang betul Nabil. Rembang terus betul. Betul nggih. Nah, Cirebon wonten teroris namanya Syarifuddin yang ngebom Masjid Polresta Cirebon lagi sholat Jumat. Ada lagi yang terlibat bom putih Jalan Tamrin namanya Saifuddin dari Kuningan. Dari Indramayu namanya Mu'adzam. Dari Gringsing Batang namanya Dulmatin. Dari Pemalang namanya Umar Patek atau Hisham Bawazir. Dari Malang Pasuruan Salim bin Mubarak At-Tamimi. Dari Tegal Muhammad Ali. Dari Cianjur Internasional. Sekarang di penjara Guantanamo Amerika. Dari Cianjur. Wah kalah Rembang kalah ini gak ada teroris Rembang. Dari Cianjur namanya Hambali teroris internasional. Sekarang di penjara Amerika. Kalau Salim bin Mubarak yang mana? Yang Pasuruan mati sudah di ISIS, ikut ISIS di Suriah, udah masuk surga sudah. Yang bu surga boleh. Anaknya Imam Samudra berangkat ke Syria, mati sudah. Anaknya Imam Samudra, anaknya Abu Jibril berangkat ke Suriah juga, mati juga sana. Ya Allah, golek mati syahid, tiba-tiba mati sangit. Kesimpulannya, ulama dengan pesantren sangat berjasa membangun peradaban agama Islam.
Aduh lah, nek kula cerita ilmu sing antik-antik nang pesantren, ilmu arud. Alah, Masya Allah. Di luar pesantren gak akan tahu itu. Asobat bisahmaiha jawari hanafada likuni bihimmatin kawaqaihima sawa fama zairati fihima hajabathuma wala yada taulahunna ya'taduhal wafa wa thammin tu'ammadzah. Bacalah 8 kali asobat bisahmaiha menjadi bahar tawil. Asobat bisahmaiha, asobat bisahmaiha, asobat bisahmaiha, bahar tawil. Bacalah 6 kali hajabat huma menjadi bahar kamil. Hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, bahar kamil namanya. Belum lagi bahar basit. Bawah bacalah waqaihima himmatun 8 kali menjadi bahar basit. Waqaihima himmatun, waqaihima himmatun, waqaihima himmatun. Ya Allah, di luar pesantren buat nonton ibu. Tuh kali Rembang masih ada nggak? Ya jangan nggak Rembang ini. Namanya ilmu arud. Banyak sekali ilmu, ya Allah. Belum Qurratul Uyun. Masya Allah. Dibaca nggak di Rembang, dibaca nggak? Di Rol Tolibin dibaca nggak? Enggak penting loh itu. Itu Kama Sutranya. Kama Sutranya orang santri itu. Ya Allah. Qurratul. Paham KB, harus paham loh. Itulah, oleh karena itu pesantren merupakan al-hisnul hasin. Pesantren juga merupakan benteng peradaban budaya Islam. Maka pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren ahli sunnah, Lirboyo, Rembang, Lasem, Tegarejo, Kempek, Babakan, Buntet, Jawa Barat itu. Setiap malam Jumat libur. Libur betul? Liburnya itu untuk apa? Untuk baca Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sejak kecil baca Maulid sampai apal dewe Barzanji itu. Bukan niat ngapal aku sapal dewe. Karena setiap malam Jumat baca Maulid. Nyun sewu. Pesantren Gontor tidak ada. Malam Jumat tidak baca Maulid. Anak-anak tidak diajari baca Maulid. Maka jadinya keluaran Gontor bukan senang muludan. Orang patek senang. Orang senang muludan. Pagi pada subuh Jumat, ziarah kubur. Datang pendirinya Mbah Khalil misalkan. Ayo, tiap pagi Jumat. Di Kempek itu, di Kempek santri saya di Kempek. Pada subuh, santri giring ziarah kubur. Malam Jumatnya, Maulid Nabi. Barzanji, Deba, Simtud Duror. Ya Allah, sambil lagunya enak. Suaranya keras. Sambil seneng-seneng lah. Paham betul? Terbang betul? Nah, Alhamdulillah. Harus itu. Ini menjaga budaya kita. Menjaga budaya kita. Wa amma taifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'ala. Thumma 'ada ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki al-hadha al-'asabiyah faqala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrahul karim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alumni Rembang harus hafal Barzanji. Kalau gak hafal berjanji, moco berjanji masih moco, ojo diamplopin. Mulih gak usah diantar kon pak ojek dewek. Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah. Alumni Rembang khutbah apal-apalan. Kalau masih baca jangan dipakai lagi. Paham betul? Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, talqin nang kuburan, tahlil. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani harus hafal. Terutama syuriah terutama. Kalau tanfidah enggak begitu enggak apa-apa lah. Terutama syuriah, sakatib-katib bebisan. Kalau enggak hafal Barzanji jangan diamplopin. Ngundang syuriah mau coba Barzanji, ojo disidai bukunya. Singit apa disembunyikan. Coba hafal apa enggak? Kalau enggak hafal jangan diamplopin. Enggak usah diberkatin, pulang naik ojek dewek lah. Kenapa? Karena Barzanji Deba milik kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang hafal, Muhammadiyah yang suruh ngapal.
Kalau kita yang menjaga, merawat, melestarikan, HTI, Salafi, Wahabi suruh ngapal? Suruh melestarikan. Masuk akal betul, masuk akal betul. Maka kita yang harus hafal. Kita harus menjaga, merawat, melanggengkan. Terus turunkan pada anak-anak sekecil. Ila yaumil qiyamah insyaallah. Anak wong NU hafal berjanji. Terus putu dan hafal kabeh sampai ila yaumil qiyamah. Menjaga budaya, tradisi, thaqafah, hadarah ahli sunnah wal jamaah. Apal tahlil, manaqib syamsul jalannya apal-apalan, khutbah Jumat, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, talqin mayit, khutbah nikah. Apal mboten jenengan, apal mboten jenengan? Mboten. Alumni Rembang harus hafal. Terutama Syuriah, bakal jadi Syuriah, cabang Pundi mawon, harus hafal-hafalan itu semuanya itu. Kalau nggak apa nggak usah jadi Syuriah lah. Turun tanfidi aja. Burdah. Ya Allah. Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Mencaci maki Rasulullah. Kakaknya sudah masuk Islam. Namanya Bujair kakaknya. Sudah masuk Islam. Dia kirim syair pada Bujair kakaknya. Ala abligho anni Bujairon risalatan. Fahallaka fima qulta waihaka hallaka. Sakoka bihal ma'munu ka'san rawiyatan. Fa'anhalakal ma'munu anka wa'allaka. Wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu. Ala ayyidin wa dinika hallaka. Ala khulukin lam tulfi umman wala aban. Alaihi walam tudrik alaihi akhon laka. Kamu itu Bujair, tiap malam diajak minum mabok-mabokan Muhammad. Sakoka bial makmun. Kamu itu diminumi arak oleh Muhammad. Kemudian sama-sama ngerancam. Apa ngerancam apa? Ngigau. Muhammad pun ngigau. Ya, masih baca Quran maksudnya. Wahyu itu. Kamu itu diminumi arak saben malam, tiap malam. Sakoka bial makmun ka'san rawiyatan. Padahal akal makmun. Makmun Muhammad merusak akal kamu. Ya, kamu keluar dari agamanya nenek moyangmu, mengikuti dia. Dah, syair ini dihafal oleh anak-anak di jalan, di pasar, konjeringan apalah misalkan. Apa misalkan? Ojo dibanding kayak apa kan? Gimana apa kan? Ojo dibanding apa kan? Betul nyanyi Indul apa Indul apa? Apalah apal kan? Dan begitu pula syairnya Ka'ab bin Zuhair, apal kamu udah cilik-cilik. Sampailah syair itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kumpul, mohon izin Rasulullah, itu si Ka'ab akan saya cari dan kalau ketemu akan saya sembelih. Biasanya Kanjeng Nabi jangan sabar, biasanya gitu biasanya. Ini enggak, kali ini enggak. Ya wis golek ono wis patenono wis lah. Sahabat mencari Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair menjadi DPO. Lama-lama dia dengar bahwa dia lagi dicari oleh sahabat mau dibunuh. Ketakutan. Datang ke Madinah. Kanjeng Nabi baru selesai sholat subuh. Ngimami sholat subuh. Datang. Pertama minta tolong dulu pada teman-teman yang dulu kenal. Abu Bakar, Utsman kenal. Minta diantar ketemu Nabi Muhammad. Enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau ngantar kata Abu Bakar, kata Umar. Sudah, kamu sendiri majulah. Dia nekat maju. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya dan kalau ketemu mau membunuhnya. Iya. Dia mukanya ditutup dengan sorban merah, sorban Wahabi itu loh. Setelah jawab iya, kalau dia kesini mohon maaf, dimaafkan gak Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya enggak? Kamu percaya enggak dengan Islamnya? Saya percaya. Dibuka mukanya tadi, ditutup sorban merah. Anak Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'tabi. Saya orangnya Ka'ab bin Zuhair Muhammad. Silakan apa yang kau lakukan padaku, silakan. Sanksi apa yang kau berikan padaku, silakan. Akhirnya dia masuk Islam, Nabi memaafkan, dia masuk Islam, keluar syairnya memuji-muji Kanjeng Nabi. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu wa masu'adu ghadatal bani idrohalu illa awannu ghadid tarfi makhulu. Wah panjang nih syair panjang.
Ya, ringkas saja, ringkas singkat. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qal syukat la halaku karena halakul qaf'ai majdulu la yafrahuna idha nalat rimahumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqautanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Kalau saya baca sampai subuh ini masih panjang lagi masih. Engkau Muhammad sungguh Rasulullah bagaikan pedang made in India yang tajam bisa memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan. Datang dari kota Mekah, suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh pengikut para sahabatmu yang gagah berani tapi berhati mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji sakpole setinggi langit. Kanjeng Nabi mboten larang, jangan muji-muji saya musyrik, enggak tuh. Jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh. Malah Kanjeng Nabi terharu yang menitikkan air mata dan memberikan selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi kemulan selimut. Selimutnya bergaris-garis. Nih kenang-kenangan dari saya. Terima kasih kamu muji saya. Selimut garis-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Selimut polos. Ini istabrok. Kalau selimut keluar-keluar bahasa Arabnya apa? Burdah. Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Kota Istanbul, masuk museum Topkapi. Masih ada terawat dengan baik burdahnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar puji-pujian. Percaya mboten? Yang gak percaya dengan saya ke Turki. Tiket tuku dewe. Wonten rambutnya wonten, mangkok bekas tempat air minumnya wonten, sandalnya wonten, rambutnya wonten beberapa helai, pedangnya wonten. Teng Turki niku. Wah, untung diterap di Turki. Kalau di Saudi sudah dibuang itu barangkali. Kalau Wahabi sudah dibuang, diterap di Turki dengan aman dan selamat. Masya Allah. Jadi memuji-muji Nabi Muhammad itu namanya sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Dawuh Kanjeng Nabi, sabdanya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Kelakuannya Kanjeng Nabi, cara nerima tamu, cara pelihara keluarga, cara bergaul dengan teman, dengan tetangga, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Sing ngomong bukan Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Namanya sunnah takririyah. Dari sejak itu maka membaca maulid Nabi yang isinya muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Gak ada yang ngomong bid'ah para ulama besar-besar. Kecuali Wahabi yang ulama. Jenggotnya dawa itu. Ulama alim-alim Imam Ghazali, Imam Asy'ari, Imam Baqillani, Syahrastani, Imam Haromen. Gak ada yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, gak ada. Dan jangan beda melok ulama besar sama ulama cilian. Yang keluar pesantren rong minggu itu. Yang gobloknya gak mari-mari. Nah, ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandariyah. Murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Di Iskandariyah juga. Abul Abbas Al-Mursi murid daripada Imam Abul Hasan Asyadili. Kuburan di Kometro, Mesir. Abul Hasan Asyadili murid daripada Imam Abdus Salam bin Masyis. Kuburan di Maroko, kota Tituan. Abdus Salam bin Masyis murid daripada Imam Syu'aib Abu Madyan Al-Ghauth. Kuburannya di kota Wahran, Aljazair. Muhammad Al-Busiri sakit sebulan, stroke, oleh sotangi. Suatu malam ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Ditakoni jawab tuh ya, Masya Allah. Panjenengan sering jumpa Rasulullah? Dereng. Jumpa pocong? Jumpa genderuwo? Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya punya
keinginan menggubah qasidah syair yang isinya muji-muji panjenengan. Nyun izin nggih. Ya sudah bikin. Silakan. Seminggu ngimpi maneh ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Coba samnya nih baca. Dibaca. Setelah selesai fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu. Ngusap-ngusap badan Syekh Al-Busiri. Wa ta'affa fauran. Kontan waras. Masya Allah. Pripun qasidah pripun apal mboten? Apal mboten? Ya Allah, ini ora apal. Amin tadakuri jironim bidi salami. Mazatadam anjaro min muklatim bidami. Am habbatir rihu min tilqai kadhimatin. Wa awmadal barku fi dhulma'i min idhami. Fama li aynayka in qul takfu fahamata. Wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu. Ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali. Wala arikta lidhikri bani wal alami. Fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Wathbatal wajdu khatai abratin wadona. Mithal bahari ala khudaika dan seterusnya. Amin tadakuri dhiron bidhi salam mazad tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya? Sampai air matamu bercampur darah. Apa karena engkau lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kelihatan sekali di pipimu ada bekas air mata. 2 garis tuh bekas air mata, nangis terus. Ngaku saja, pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi rindu pada seorang. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi kangen, rindu, lagi tergila-gila pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kau rindukan sampai nangis bercampur darah? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Hani wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulk wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Ya Allah. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika saya sedang menghadapi problem besar, kesulitan besar. Hanya Rasulullah yang bisa menolong kita semuanya. Percaya mboten? Yakin percaya? Yang percaya Rasul bisa mensyafaati pasti dapat syafaat. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha. Yang enggak percaya enggak akan dapat syafaat. Monggo terserah sampean mau percaya mau enggak. Paham betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang dosanya banyak, orang yang banyak dosanya dan besar-besar, contohnya saya. Kulo contohnya. Datang kepadamu Muhammad, istighfar di sebelahmu, di sampingmu, di depanmu Muhammad. Kulo pergi ke Madinah, istighfar nanggon raudhah yang iringannya Kanjeng Nabi. Kemudian kamu Rasulullah juga ikut memintakan maghfirah untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti, pakai lam taukid, pasti mengampuni dosanya orang itu.
Asalkan Rasul juga ikut ACC. Ikut apa? ACC. Saya istighfar, Rasul ACC. Ya Allah tolong ini, maafkan ini. Umat saya ini. Pasti Allah akan mengampuni. Ini Quran itu. Tapi itu kan ketika masih hidup. Kan sudah mati. Rasulullah mboten wafat. Rasulullah mboten. Buktinya kita sholat pakainya mukhotob. Assalamu alaika. Berarti masih urip nih bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau sudah meninggal. Assalamu alaihi. Keselamatan kepadanya, untuknya. Kalau ini assalamu alaika. Keselamatan untuk anda. Untuk engkau. Berarti masih hidup. Masih. Nah Rasulullah jawab. Waalaikumsalam. Mulanya panjenengan sholat subuh kodok. Tetangga enggak tahu, Rasulullah tahu. Biasanya Ahmad ini salam jam 4:30, jam 8. Kodok ini subuh ini, jelas ini. Apanya orang sholat apa mana? Biasanya Ahmad ini salam karo aku jam WM ini kok orang salam. Mau orang sholat ini, jelas orang sholat. Ini panjenengan sholat atau kodok sholatnya. Tonggo orang ruh. Teman enggak tahu, tapi Kanjeng Nabi tahu. Biasanya assalamualaikum kok orang. Assalamualaikum jam 8, berarti subuh kawanan nih, kawanan jelas. Mau begini bar melek-melekan. Paham betul? Ketika Kanjeng Nabi lahir, omai Siti Fatimah Padang. Siti Aminah, omai Siti Aminah Padang. Abu Lahab pamannya heran. Omai Aminah yang apa sih? Padang banget. Belum ada listrik, belum ada itu. Oh padang banget omai Aminah apa sih? Abu Lahab merentah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Coba Thuwaibah. Lihat rumah Umayyah Aminah ono apa padang banget. Thuwaibah pergi, gak lama kembali. Ya Ami, majikanku, Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari anak itulah, dari bayi itulah munculnya sinar yang menyinari rumahnya Aminah. Bayi itu yang bawa sinar itu. Kata Thuwaibah. Abu Lahab senang. Jingkrak-jingkrak senang. Karena punya ponakan lahir laki-laki. Ponakan kan Nabi, ponakan Abu Lahab. Thuwaibah. Saya gembira bersyukur pada Tuhan. Saya punya ponakan laki-laki. Lahir dengan selamat. Kamu sejak hari ini bukan budak. Bebas merdeka. Jadi Thuwaibah dibebaskan. Menjadi orang merdeka. Hanya karena Abu Lahab satu kali itu menghormati maulid Rasul, lahirnya Kanjeng Nabi, Abu Lahab nanti di akhirat masuk neraka karena kafir kan? Karena kafir. Tapi tiap hari Senin dintas. Kalau Selasa masukkan lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas, adem. Selasa masukkan lagi selama-lamanya. Masya Allah. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang menghormati Kanjeng Nabi sekali dalam umur hidup. Setiap hari Senin dintas dari neraka. Padahal sudah dipastikan Abu Lahab masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naron. Jadi Abu Lahab pasti masuk neraka. Kita harus percaya itu. Karena itu Quran. Nah tapi di Senin dintas. Karena sekali dalam hidupnya senang dengan lahirnya Rasul. Opo maneh kita wong NU. Opo maneh. Yang saben malam Jumat maca maulid, umahe dadi maca maulid, akekah maca maulid, pangkatnya naik maca, anake lulus maca, ya Allah. Panene dadi atau cari ikannya berhasil maca maulid. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya. Sekali saja dapat syafaat, apalagi yang kita tiap malam Jumat, tiap ada munasabah, apa-apa yang kita baca maulid Nabi. Kata Ibnu Abbas, sahabat siapa? Ibnu Abbas. Saya baca surat Ad-Duha.
Di dalam surat Ad-Duha ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Muhammad, jangan sedih. Apa yang kamu minta saya kasih sampai kamu senang. Sampai kamu plong, kamu ridho, senang, happy lah. Apa aja yang kamu minta? Kata Allah. Nah, surat ini sangat menyenangkan kepada kita semua ayat ini. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fa asarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Saya baca surat Ad-Duha, di dalamnya ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Akan saya kasih Muhammad apa saja asal kamu senang, sampai kamu senang plong ridho. Nah, tidak mungkin Rasulullah itu senang kalau melihat umatnya disiksa, umatnya masuk neraka. Gak mungkin senang Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi akan minta pada Allah semua warga Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah yang rajin baca Maulid Nabi, semua min ashabil jannah. Oh iya kata Allah jawab iya udah. Iya wis tangi. Oh udah sujud wae Muhammad, tangi udah sujud wae. Wis iya wis. Asal kamu senang Muhammad, senang buatan jenengan. Jadi mau surat Ad-Duha ono ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Kanjeng Nabi mboten bakal ridho nek ono wong Ahlussunnah Jamaah nadiin mlebu neraka. Insyaallah kita semua ini min ahli syafaati Rasulillah min ashabil jannah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Kiai Haji Mustafa Bisri tul amr fi sihhatin wa afiatin tamah. Mudah-mudahan Kiai Mustafa Bisri yang sudah berapa? 78 ya? 76 usianya. 79. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Lan kula nyuwun panjang umur. Insyaallah tahun ngarep mriki malih, haul malih mriki malih. Tapi kula wis 71 umure. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur wafat 70. Nah, kula 71. Wis ngliwati ayah wis. Tapi muga-muga kita masih bisa ketemu lagi. Insyaallah tahun ngarep kula mriki malih. Insyaallah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu billahi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhna wa iyyahum minal mihani wal fitan. Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa madzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammatil lati la yujawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasidina wal akhirah. Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adin tahjamunana am ila a'damalatum umurana illam yakun bighadabin 'alaina fala nubali ghairu anna 'afiyatuhu awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhikal ladzi ashraqat adh-dhulumat wa asal 'ala amdunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina saghtuk lakal 'udba hatta tardu wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadat wala fil nufusi khatarat wala fil asyari waraqat wala fil asami harakat illa wa hiya bika 'arifat wa laka musyahidat wa 'alaika dalat fi mulkam tahirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlus samawat sakhir li nahdlatil ulama qulubal makhluqat sakhir li raudatit talibin qulubal makhluqat sakhir lana kul makhluqat Rabbana akhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah
رب يسر ولا تعسر بأذن بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة.